Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat kembali berkomunikasi setelah sekian lama tidak berkomunikasi melalui suara. Ya, walau terkumpul di satu grup angkatan, alhamdulillah sore hari ini kita Allah berikan kesempatan untuk silah ukhuwah, ya saling menyapa melalui pembicaraan secara langsung dan saling melihat walaupun melalui media Zoom. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Taib, ya ini sekedar sharing saja. Materi yang akan kita bahas, mengapa perlu menulis, kemudian jenis karya tulis ilmiah, akreditasi dan indeks jurnal, peralatan riset, mesin pencari akademisi, contoh judul karya ilmiah, kemudian menemukan ide riset dan pertimbangan topik. Ya, mengapa perlu menulis? Ya, menulis merupakan sunnah Rasulullah SAW dan para salafus soleh. Ya, walaupun Rasulullah tidak menulis secara langsung, namun sebagaimana kita pahami dari definisi hadis, yaitu ucapan, perbuatan, atau akhlak dan sifat beliau, maka Rasulullah beberapa kali menyuruh para sahabat untuk menulis. Ya, maka menulis juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian tujuannya juga kita untuk menebarkan kemanfaatan atau memberikan solusi terhadap suatu masalah yang melalui tulisan kita. Bisa juga untuk mengkritisi pemikiran yang menyimpang secara ilmiah. Ya, karena kadang kalau tidak dikritisi secara ilmiah itu dianggap sembarangan gitu. Tapi beda halnya ketika kita mengkritisi ya dengan metode yang ilmiah, dipublikasikan juga di tempat yang ilmiah, maka itu akan lebih berpengaruh gitu. Kemudian juga memperkuat CV tentunya, karena kita punya publikasi gitu, baik berupa artikel jurnal atau buku biasa, baik itu seperti buku motivasi atau cerita atau novel dan lain sebagainya. Tentu setiap karya tulis itu memperkuat, tergantung siapa yang membacanya dan apa target kita gitu dengan CV tersebut. Kemudian menulis juga jadi syarat kelulusan, ya baik itu artikel jurnalnya misalnya yang jadi syarat untuk ujian proposal di beberapa universitas, termasuk juga untuk pengambilan ijazah di universitas lain. Dan yang utama, skripsi atau tesis yang merupakan karya utama syarat kelulusan gitu. Lalu bagi para dosen biasanya juga menjadi syarat kenaikan pangkat. Ya, setiap semester atau dalam setahun ada tuntutan untuk mempublikasikan artikel jurnal gitu. Kemudian bisa jadi sumber penghasilan juga bagi orang yang berprofesi sebagai peneliti gitu. Ya, ada yang dibayar memang khusus untuk peneliti gitu. Jenis karya tulis ilmiah diantaranya makalah. Ya, makalah kita
Ya, semua dari kita sudah pernah kuliah di Universitas Indonesia gitu, kampus-kampus di Indonesia. Ya, yang namanya makalah biasanya hanya mengumpulkan materi terkait tema tertentu. Ya, misalnya asbabun nuzul misalnya, tentang asbabun nuzul. Maka kita diminta untuk mencari segala referensi tentang asbabun nuzul. Ya, jadi makalah itu tidak harus ada sesuatu yang kita tambahkan gitu. Hasil kopas murni juga semuanya nggak masalah. Namanya makalah hanya buat presentase di kelas, buat penyampaian materi aja, buat memahami materi, itu tidak masalah kopas semua gitu. Namun biasanya tetap harus bersumber dari buku-buku yang iya dari buku gitu, atau dari artikel jurnal juga bisa, tapi biasanya dilarang dari website-website yang tidak jelas gitu. Kemudian yang kedua ada artikel jurnal atau kadang juga disebut artikel ilmiah, terus di bahasa di dunia internasional kadang juga disebut paper, ya meskipun artinya secara bahasa ya kertas gitu, tapi yang dimaksud artikel jurnal atau artikel ilmiah gitu. Kemudian skripsi, tesis, dan disertasi. Ya ini yang versi lebih halamannya lebih banyak gitu, namun metodenya secara umum sama, hanya sistematikanya yang sedikit berbeda. Kalau artikel jurnal dipres menjadi sesingkat mungkin, ya sekitar 10 sampai 25 halaman mungkin itu sudah normal. Adapun skripsi, tesis, dan disertasi biasanya 80 ke atas, 80 sampai 300-an mungkin kalau disertasi. Kemudian kita lanjutkan tentang akreditasi dan indeks jurnal. Ya, jadi artikelnya tadi yaitu disebut artikel jurnal atau artikel ilmiah. Nah, tempat publikasinya itu yang disebut jurnal. Jurnal yang pertama dibuat itu biasanya masih belum punya EISSN. Nah, sebagaimana buku yang dianggap resmi, yang diakui itu biasanya punya ISBN. Nah, jadi kita jangan sembarangan senang gitu bukunya diterbitkan tapi tidak ada ISBN-nya gitu. Ya, itu kurang keren lah gitu. Dan ya sebagian nggak nerima gitu yang dianggap tidak resmi gitu kalau nggak ada ISBN-nya. Nah, jurnal juga gitu. Untuk pengajuan EISSN itu satu jurnal itu minimal ada 5 artikel gitu. Nah, jadi ada jurnal yang awal-awal tidak punya EISSN, kemudian ketika dia sudah punya 5 artikel misalnya, kemudian didaftarkan ke LIPI, maka punya EISSN. Nah, kriteria kedua ini biasanya sudah jadi syarat minimal gitu untuk kelulusan. Ada beberapa kampus yang mencukupkan mahasiswanya asal publish di jurnal yang ada nomor EISSN-nya sudah cukup gitu. Nah, kemudian ada lagi level yang ketiga yang lebih tinggi, itu terakreditasi SINTA. Ini nasional, bagian dari website Dikti. Iya. Ada ranking SINTA 1 sampai SINTA 6. Yang terbaik adalah SINTA 1. Dan biasanya itu yang SINTA 1 itu sudah masuk terindeks Scopus, ya, indeks internasional, di mana para dosen-dosen itu yang ingin menjadi profesor minimal harus ada publikasinya di jurnal Scopus yang terindeks Scopus, minimal satu buah dengan sebagai penulis pertama. Karena nulis artikel jurnal kan boleh kolaborasi gitu, boleh ada 2 penulis, 3 penulis, bahkan sampai 5 sampai 7 gitu. Nah, untuk yang jadi profesor itu
kalau tidak salah harus penulis pertama gitu, minimal satu jurnal, satu artikel yang dipublikasikan di jurnal Scopus. Nah, peralatan riset ini yang perlu diinstal di laptop kita itu ada Zotero atau Mendeley, sama saja fungsinya untuk ini, untuk sistem referensi otomatis atau sistem kutipan otomatis gitu. Jadi nanti ngutip penulisan kutipan seperti footnote seperti itu lebih mudah gitu, otomatis. Kita bisa mengubah dari model catatan kaki menjadi model apa style itu yang nama belakang penulis, koma, tahun gitu. Itu diinstal di browser, demikian juga diinstal di Microsoft Word-nya. Kemudian kita juga perlu menginstal KBBI atau bisa pergi ke webnya KBBI untuk mengecek bahasa Indonesia kita gitu, karena kadang kita kurang ini, justru menggunakan kosakata yang tidak baku gitu. Kemudian MS Word atau Google Translate, ya maksudnya terjemahan, fitur terjemahan Microsoft Word atau fitur terjemahan Google Translate. Karena minimal untuk artikel jurnal dan skripsi, tesis, disertasi mesti ada abstrak di depan yang perlu bahasa Inggris gitu. Walaupun skripsi kita atau tesis kita berbahasa Indonesia dan berbahasa Arab gitu, tetap biasanya abstraknya ada satu halaman yang perlu full berbahasa Inggris. Jadi kita tetap butuh Google Translate atau bisa menggunakan fitur Microsoft Word juga, yang lisensinya harusnya kita sudah pakai semua. Lisensi yang dulu diberi Jamiah, alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Emailnya juga yang dulunya Gmail, menggunakan sistem Gmail, sekarang menggunakan sistem Outlook. Ya, Outlook Microsoft masih bisa kita gunakan. Alhamdulillah meskipun sudah lulus, tapi manfaatnya masih bisa kita rasakan gitu. Kemudian install juga Grammarly. Ini bisa diinstal di browser, bisa di Microsoft Word, bisa juga di handphone kita. Fungsinya untuk ngecek grammar kita, tata bahasa, tulisan bahasa Inggris itu akan otomatis dikoreksi dengan aplikasi Grammarly ini. Ya tentunya alat masih ada kekurangannya, tapi minimal itu mengurangi kesalahan gitu dalam penulisan ini bahasa Inggris. Kemudian juga Turnitin, ini website untuk cek skor plagiasi, karena untuk artikel jurnal atau tesis disertasi itu ada syarat maksimal skor plagiasinya, biasanya sekitar 15 sampai 25%. Ya, tiap jurnal atau tiap kampus beda-beda ininya, kebijakannya mentoleransi plagiasi itu seberapa banyak gitu. Kemudian mesin pencarinya akademisi itu, ya ini yang pertama Simago.jr, ini berisi list jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Ya, jadi datangi website indeksnya, kemudian baru kunjungi websitenya satu persatu gitu, sesuai bidang yang kita inginkan. Bisa juga mengunjungi website Sinta, ketik aja Sinta Jurnal di YouTube, maka kita akan dibawa ke websitenya Sinta. Ada list jurnal-jurnal nasional yang terindeks Sinta di situ. Kita bisa kunjungi sesuai bidang keilmuan yang kita inginkan dan melihat artikel-artikel jurnalnya. Kemudian Google Scholar juga bisa digunakan. Kita tinggal ketikkan kata kunci, ya misalnya pendidikan Islam. Kita tinggal ketik saja di Google Scholar, maka akan ketemu jurnal-jurnal yang membahas tentang pendidikan Islam. Nah, di Google Scholar itu ada
yang nantinya kita mungkin dapat artikel yang berbahasa Inggris, ya Islamic Education misalnya. Jurnalnya jurnal internasional yang itu terkunci gitu. Kadang-kadang nggak bisa diakses. Nah, maka ada Directory Open Access Journal atau DOAJ itu, dia hanya berisi dari artikel-artikel yang open access. Jadi nggak PHP gitu. Ketika kita nyari di DOAJ ini dan ketemu misalnya judul yang menarik menurut kita yang kita rasa bisa dijadikan referensi, itu insya Allah pasti bisa dibuka gitu filenya. Beda dengan yang di Google Scholar tadi, ada yang premium gitu, kita nggak bisa buka artikel jurnalnya karena butuh akses berlangganan gitu, butuh subscribe, berbayar. Nah, ada juga repositori universitas. Nah, biasanya tiap universitas punya repositori yang itu isinya skripsi mahasiswa, tesis, disertasi itu diupload di repositori ini. Jadi kita bisa lihat full, ada yang kita bisa lihat full, ya karya tulis itu, baik skripsi, tesis maupun disertasi itu bisa dilihat full dari sampul depan sampai daftar pustaka paling belakang bisa dilihat. Ada juga yang hanya bab-bab tertentu, misalnya bab 1 sampai bab 3 gitu. Bagian pendahuluan, bagian literatur reviewnya, tinjauan pustaka, sama metodologi. Adapun hasil dan kesimpulan, bab 4, bab 5 kadang tidak bisa diakses, ada yang seperti itu. Ada yang bahkan bab 1 sampai bab 5 juga tidak bisa dibuka. Yang bisa dibuka hanya ininya, abstraknya, ringkasan. Ada juga yang membuat format jurnal. Jadi selain ada skripsinya atau tesisnya yang itu biasanya hanya bisa dilihat oleh mahasiswa kampus tersebut, misalnya UMS, ya. Jadi hanya mahasiswa UMS yang punya login yang bisa melihat full tesisnya. Tapi orang yang di luar yang nggak punya akses, paling biasanya cuma bisa lihat abstrak atau ringkasan versi jurnalnya yang sekitar 10 halaman, mungkin 10 sampai 15 begitu. Tapi memang paling mudah itu mengikuti yang dari repositori karena dia lebih lengkap dibanding artikel jurnal gitu. Lebih mudah untuk diikuti. Kemudian tips untuk menemukan ide riset dan pertimbangan topiknya. Ya, yang pertama kita bisa lakukan dengan mengunjungi jurnal bidang yang diminati tadi. Kalau jurnal internasional ya di Skimajo JR tadi, kemudian untuk jurnal nasional di Sinta misalnya, lalu kunjungi website jurnalnya dan lihat artikel-artikelnya. Atau mencari artikel sesuai bidang minat melalui Google Scholar, langsung aja kita tertariknya di bidang pendidikan Islam misalnya, ketik aja pendidikan Islam. Nah, kemudian setelah itu pastikan karya itu yang kita rasa menarik gitu. Karya yang kita rasa menarik. Karena ribet juga kalau ngerjakan riset tapi kita kurang suka gitu sama topiknya, nanti nggak selesai-selesai gitu ininya. Apalagi tesis gitu yang perlu ditulis cukup tebal gitu, sekitar 100 halaman. Maka pastikan menarik menurut kita gitu. Kemudian yang penting adalah temukan gap atau celah yang belum diteliti gitu, dan peluang novelty atau kebaruan yang membuat beda gitu dari penelitian sebelumnya. Harus ada hal yang kita kembangkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian bisa juga dipertimbangkan untuk mengikuti yang mudah, metodenya mudah gitu. Dalam artian kita bisa ganti objeknya, ganti tempatnya, ya tambah satu variabel misalkan, ya mudah lah gitu diikuti.
Kemudian risetnya mudah dilakukan gitu. Kalau karena ada yang ribet gitu, perlu izin ke sana kemari misalnya, maka itu ribet atau membutuhkan biaya yang mahal, misalnya alat-alat untuk aksesnya gitu. Tape ini di antara contoh-contoh judul. Nah, ada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran mengatur hubungan sesama manusia, kemudian manfaat air bagi tumbuhan, perspektif Al-Quran dan sains. Nah, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa kita untuk menulis karya tulis ilmiah yang baru, maka kita perlu adanya novelty gitu, atau kebaruan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Maka sebenarnya gampang saja untuk mencari inspirasi gitu. Kayak ini yang kedua, manfaat air bagi tumbuhan, perspektif Al-Quran dan sains. Ya kita bisa saja ubah, misalnya ini manfaat malam dan siang, perspektif Al-Quran dan sains. Itu coba cari kata kunci itu gitu di Google Scholar, udah ada belum yang neliti. Kalau ternyata belum ada, ya berarti bisa aja kita gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit buat nyari ide penelitian gitu. Ada yang kalau kita masih tahapnya pemula, ya bisa ikuti orang gitu, ubah objeknya, simple sebenarnya. Kemudian yang ketiga, membuka pintu rezeki dalam perspektif Al-Quran. Ya, kita bisa coba gali misalnya membuka pintu jodoh dalam perspektif Al-Quran misalnya, atau diubah dalam perspektif hadis. Kan udah beda gitu. Atau rumah tangga bahagia perspektif Al-Quran, rumah tangga bahagia perspektif hadis. Kan udah beda. Jadi sebenarnya tinggal melatih kreativitas kita, pemikiran kritis kita gitu, inovasi. Ini relasi huruf muqatta'ah dan integrasi pemahaman surah dalam Al-Quran, studi kasus surah Al-Baqarah. Nah, relasi huruf muqatta'ah dan integrasi pemahaman surah dalam Al-Quran. Nah, ini studi kasus surah Al-Baqarah. Kita bisa pelajari penelitian ini dan kita buat versi surah yang lain. Ini surah Al-Baqarah lumayan panjang, hampir 3 juz kan. Yang kita bisa buat yang lebih ringan, misalnya kalau dikejar waktu, studi kasusnya surah Al-Kahfi misalnya, yang lebih ringkas gitu. Nah, ini kemudian kemukjizatan Al-Quran, perspektif Muhammad Abdullah Darras. Ya tinggal kita ubah saja menurut perspektif ulama lain. Kemudian selanjutnya ini juga Anda kutipkan yang konsep hermeneutika Al-Quran, ma'nakum magza, kemudian pendekatan ma'nakum magza. Nah, ini biar jadi renungan juga buat kita gitu, yang alumni kampus Arab Saudi, apakah kita tahu makna yang seperti ini, ma'nakum magza ini. Nah, ini jadi PR buat kita gitu, gimana kita belum pernah dengar istilah ini gitu, padahal ini rame di jurnal-jurnal Indonesia gitu. Ya, anak-anak pribadi belum tahu juga ini apa ma'nakum magza ini. Tuh. Ya jadi bahan ini buat kita, apa sih yang dipelajari di Indo. Oh, ternyata kita ada juga hal yang kita nggak tahu gitu sebagai lulusan ini Arab Saudi. Nah, kemudian sampai urgensi zoologi sastra Quran.
Kemudian ada moderasi beragama perspektif Asbiasi Deki Hamka dan Quraisy Shihab. Nah, ini bisa kita ubah perspektif tokoh lain gitu. Nah, sebenarnya nggak terlalu sulit buat nyari topik penelitian gitu. Bisa-bisa kita aja. Gaya bahasa iltifat dalam ayat-ayat it'ab dan pengaruhnya bagi penafsiran Al-Quran. Ya, kita bisa ubah gaya bahasa yang lain gitu selain iltifat. Ini tentang hadis jual beli sistem dropshipping dalam kajian hadis. Ya, tinggal ganti sistem dropshippingnya dengan sistem yang lain misalnya. Ya, ini filenya sudah Ana kirim di grup, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ini cukup banyak, ada hadis 2 juga, ada tentang pendidikan juga nih, potensi integrasi pembelajaran biologi dengan pembelajaran Quran hadis. Nah, ini baru pembelajaran biologi gitu. Kita bisa ikuti pola risetnya dan ganti mata pelajarannya, misalnya ganti pelajaran bahasa Arab gitu. Tinggal ya ubah, variasikan sedikit gitu. Mengungkap isyarat-isyarat sains dalam hadis Nabi. Masya Allah. Ini tentang syariah cukup banyak. Masalah mursalah sebagai metode istinbat hukum perspektif Atufi dan Kordawi. Nah, kita bisa ganti tokohnya. Sudah bisa jadi artikel jurnal yang baru juga. Aspek kemanusiaan dalam hukum kisos. Kita bisa ganti juga aspek kemanusiaan dalam hukuman rajam misalnya, atau hukuman itu potong tangan bagi pencuri. Korupsi dalam perspektif Islam dan budaya hukum. Ya, ini tinggal diganti kriminalitasnya juga bisa gitu. Kemudian ini hukum lalu lintasnya bisa kita ubah dengan hukum yang lain. Pemikiran tokoh ini bisa diganti dengan tokoh yang lain. Ini peran kaidah fikih dan dalam aktualisasi hukum Islam, studi fatwa Yusuf Al-Qardawi tentang fikih aqliyat. Ya, bisa kita ganti tokohnya dan tentang apa gitu. Ya, ini udah Ana sediakan cukup banyak referensi sebenarnya tadi, karena beberapa teman-teman kita yang join di grup itu dari jurusan hukum keluarga atau al-akhwal asyaksiyah, makanya Ana sediakan udah sebenarnya judul-judulnya ini sesuai bidang keilmuan teman-teman gitu. Tapi sayangnya teman-teman berhalangan hadir. Ini tentang hukum ekonomi. Beberapa judul yang bisa teman-teman lihat di file yang telah Ana kirim di grup. Nah, ini mungkin sebagai referensi bagi yang belum menemukan judul gitu, atau pengen menambah buat karya ilmiahnya, mungkin yang bisa Ana sarankan. Ya, sebagaimana kita ketahui biasanya orang-orang di dalam acara pernikahan atau walimah, kok yang dibaca itu surah Ar-Rahman gitu. Nah, itu kira-kira apa relevansinya surah Ar-Rahman itu pada acara pernikahan gitu.
Ya bisa menurut perspektif penulis, atau juga bahkan kalau perlu menginterview dari orang-orang yang menikah dan dulunya di acara tersebut dibacakan surah Ar-Rahman gitu. Nah, kenapa itu? Apalagi kalau yang bacakan misalnya mempelai prianya, itu bisa kita coba gali apa kira-kira alasan-alasan mereka gitu. Nah, itu bisa ditulis nanti untuk dipublikasi di jurnal gitu. Kemudian tafsir ayat tentang dosa besar terkait ekonomi, keuangan, atau harta gitu. Kita kan tahu buku yang terkenal Al-Kabair, ya, punya Imam Az-Zahabi gitu. Tapi belum ada yang mengeluarkan gitu tentang dosa besar yang terkait dengan harta saja gitu, dosa-dosa besar yang terkait harta gitu. Itu dikeluarkan dan kita fokus dengan ayat Al-Qur'annya misalnya. Kita gali tafsir-tafsirnya, itu bisa jadi artikel jurnal. Demikian juga syarah hadisnya. Bisa jadi artikel yang berbeda gitu. Kemudian itu dosa besar yang terkait harta. Kita bisa ubah buat yang teman-teman yang di jurusan hukum keluarga atau akhwal aksyasiyah, ya bisa dosa-dosa besar yang terkait rumah tangga gitu. Ya entah perzinahan, nusyus gitu. Nah, itu ayat-ayat Al-Qur'annya dibahas tafsirnya menurut kitab-kitab tafsir, atau hadisnya dari sisi hadisnya gitu. Jadi itu bisa jadi dua artikel yang berbeda gitu. Kemudian tentang ayat penyakit hati atau iri hati gitu, terkait dengan harta yang diberikan Allah kepada orang lain gitu. Ya mungkin itu saja presentasi yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan ini. Ya silakan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Baik, Prof, mau nanya nih. Nah, pada. Nah, berarti jurnal ini kan adalah artikel yang terindeks ya. Bedanya dengan yang artikel biasa, ini ada sisi ilmiahnya gitu, dan terindeks. Iya enggak? Ya, pada dasarnya semua orang biasanya, ya seperti yang Anda sebutkan tadi, minimal yang punya EISSN gitu. Publikasinya di jurnal yang sudah didaftarkan di LIPI, punya nomor EISSN. Ya, atau bahkan sebagian kampus mensyaratkan yang terakreditasi SINTA gitu. Jadi yang berarti satu jurnal itu 5 artikel ya? Itu minimal saat pendaftaran awal. Kalau kita buat jurnal misalnya, buat website sendiri, kemudian kita install sistemnya, CMS-nya. Kalau CMS itu seperti Blogger, WordPress gitu. Nah, kalau jurnal itu pakai OJS namanya, Open Journal System. Nah, itu kalau kita install buat misalnya Kafah Institute misalnya. Ya, Kafah Institute, kita buat misalnya jurnal Kafah namanya. Itu kalau kita pengen mendaftarkan EISSN, kita harus punya minimal 5 artikel pertama. Nah, kita daftarkan EISSN, setelah dapat EISSN nanti setiap tahun itu biasanya jurnal hanya menerbitkan 2 edisi. Jadi misalnya edisi pertama 5, edisi kedua 5. Nah, itu satu volume biasanya. Satu volume itu per tahun, ya terdiri dari 2 edisi, dan baru bisa didaftarkan SINTA kalau tidak salah setelah 2 tahun atau 2 volume. Ya setelah terbit 4 edisi gitu. Oke, berarti untuk mencapai ke sana itu kita harus punya blog untuk jurnal terlebih dahulu ya? Ini yang antum maksud kalau kita pengen buat ini sendiri, buat jurnal sendiri gitu, buat web jurnalnya ya? Atau hanya sekedar pengen publikasi artikel saja? Pengen nulis aja gimana? Nah, kalau kita hanya pengen nulis, kita bisa langsung kirim bahkan ke jurnal yang terindeks Scopus bisa.
Misalnya Kok nih, bisa? misalnya Prof. Jailani buat artikel dalam bahasa Indonesia yang sudah benar-benar ilmiah gitu menurut pakarnya di bidang itu, misalnya minta koreksikan sama dosen atau bahkan dosennya diikutkan di nama kedua gitu. Udah fix nih bahasa Indonesianya, secara bahasa Indonesia ini artikel udah benar-benar ilmiah, udah bagus, cuma masih bahasa Indonesia, sedangkan pengennya publikasinya level internasional gitu, yang jurnal Scopus buat buat ini memenuhi kewajiban sebagai profesor, wajib setiap tahun publikasi satu gitu di jurnal Scopus yang terindeks internasional. Maka Prof. Jelani bisa saja minta jasa penerjemah gitu untuk menerjemahkan artikelnya tadi, kemudian submit di jurnal yang terindeks Scopus bisa. Gitu. Oh, berarti nggak harus punya website sendiri tadi ya? Iya, nggak harus. Kayak anak Oh, anak pribadi, 3 artikel anak itu yang pertama terbit di IAIN Palangkaraya, itu punya punya kampus dong ininya, oh Fakultas iya iya, paham Ekonomi. paham. Kemudian yang artikel kedua terbit di Universitas Negeri Jakarta, artikel yang ketiga terbit di Universitas Negeri Medan. Nah, itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Itu pilihan kita masing-masing nanti ketika mau submit. Oh gitu. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, Ya, eh kriterianya untuk menulis jurnal, untuk menulis satu artikel itu seperti apa? Apakah ada jumlah minimal halamannya? Terus kemudian apa lagi ya? Nah, siapa yang mengoreksi artikel tersebut sehingga layak tayang gitu? oke. Jadi tiap jurnal memang punya aturan masing-masing yang biasanya berbeda dengan jurnal lain. Ada yang menuliskan minimal 10 halaman gitu. Ada yang lebih banyak, yaitu tiap tiap jurnal beda-beda. Kita coba ini satu jurnal ini kali. Nah, ini sambil ini websitenya Sinta, ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, Sinta 1 itu yang paling bagus, kemudian Sinta 6 yang masih akreditasinya paling rendah lah gitu. Tapi ya ini mendingan gitu karena masih terindeks Sinta gitu daripada yang hanya punya EISSN saja gitu, tapi belum terindeks Sinta. Oke, kita coba lihat di salah satu jurnal nih, di jurnal Universitas Gontor misalnya, untuk menjawab pertanyaan dari Prof. Jailani tadi. Itu masuk Sinta harus login gitu nggak? Atau Enggak, kita bisa lihat kok ini. langsung ya bisa lihat ya? Ketik aja Sinta Jurnal, nanti kita datang ke halaman awalnya tadi. Kalau udah masuk itu di sini biasanya. Sources, Journals. Nah, ini kita kunjungi dulu websitenya. Quranika, ini Sinta 4. Sinta 4. Citationnya 38, berarti artikelnya baru dikutip 38 kali nih. Berdasarkan ini web Sinta. Apa nih agak lambat nih. Nah, ini konten-kontennya. Relasi orang tua dan anak, urgensi penafsiran saintifik.
Oke, terkait pertanyaan tadi, ketentuan menulis. Nah, itu biasanya ada author guidelines di setiap jurnal. Kita lihat author guideline-nya. Nah, ini Prof. Judul nggak boleh lebih dari 12 kata. Oh, Kemudian ukuran kertas, jumlah halaman 15 sampai 20. Ya, ini kriterianya gitu. Font 12 tradisional Arab. Kalau bahasa Arab pakai 18. Itu untuk teknis penulisannya. Kemudian siapa sih yang ngoreksi tulisan kita gitu? Nah, itu tim reviewer. Ada nggak di sini ya? Editorial team. Nggak ada di jurnal ini, nggak ada, nggak nyantumin dia. Coba kita cari yang lain. Coba ke ini jurnal PT IKI ini. Ada dua kan ya di Jakarta, ada IIKI, ada PT IKI ya. Wah, kalau itu aku kurang tahu tuh. Yang juga. ini kan yang Quran kan? Mm-mm. Tadi kan sekolah tinggi. Mm-mm. Kayaknya ada dua yang berbeda gitu. Oke. Nah, ini ada peer reviewer. Nah, ini bahkan author guideline-nya paling atas nih. Nah, ini tim reviewnya di jurnal ini Mumtaz Studi Al-Quran dan Keislaman. Oh, Wow. berarti tergantung ke jurnal mana atau ke tempat mana kita mau publikasi. Iya. Reviewnya berbeda-beda ya. Dan sistemnya itu ada yang namanya blind review. Ya, review buta gitu. Ada yang single blind, ada yang double blind review. Jadi yang single blind itu satu orang. Kita nggak tahu siapa reviewer kita, nggak tahu siapa yang mereview artikel kita. Ada yang double blind review. Kita nggak tahu siapa yang mereview, reviewernya juga nggak tahu siapa yang nulis gitu. Nah, ini yang bagus, yang double blind review. Jadi ketika kita submit artikel kita ke jurnal Mumtaz ini misalnya, nanti tugas-tugasnya editor jurnal itu mereka ngilangin dulu nama kita sama institusi sama email itu dihapus dulu, di save sama mereka di datanya, baru dikirimkan ke reviewer biar objektif gitu menilai artikel kita nih layak apa enggak gitu. Soalnya kadang kalau ada namanya, apalagi ini ini lebih tinggi dari saya, ini jabatannya ini udah profesor gitu, kadang sungkan langsung diterima aja gitu, atau justru karena lebih tinggi pangkatnya nih, saingan nih, tolak aja gitu. Nah, itu makanya yang lebih bagus itu double blind review gitu, ketika kita nggak tahu siapa yang mereview artikel kita dan reviewer juga nggak tahu siapa yang direview gitu. Ketika selesai mereview, dikembalikan ke editor lagi, editor kadang menyampaikan ke kita masih kosong itunya,
nama kita sama institusi dan email gitu untuk koreksian pertama. Jadi kita tahu oh memang nama kita dihapus saat koreksi gitu. Tapi nanti terakhir baru saat terbit dimunculkan lagi nama kita gitu. Tapi tetap reviewer otomatis reviewer tahu oh kemarin ternyata artikel yang saya review punya Prof Jelani, guru saya itu, yes gitu. Dia baru tahu setelah artikelnya terbit gitu. Tuh. Nah, terus selanjutnya, tadi syaratnya yang berbahasa Inggris cuma abstrak aja ya, kalau mau bahasa Indonesia. Ya, betul. Itu berarti harus banget ya, nggak boleh, abstraknya pun nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Abstrak kadang diminta dua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada yang diminta bahasa Inggris saja. Karena abstrak kan rangkuman doang itu. Rangkuman doang. Iya, cuman kan kalau bahasa Inggris kita belepotan nggak bisa. Absyir. Banyak ini. Mudah kok di jurnal Indonesia, insya Allah masih bisa untuk yang ini, yang Sinta. Masih bisa. Sinta bisa? Banyak, apalagi masih Sinta 4 gitu. Insya Allah masih ada peluang. Nggak terlalu ketat kok. Wah, menarik nih, jadi pengen nulis juga. Ya, dan ini ada tugasnya. Ya, jadi memang maksud Ana buat ini itu biar pendampingan teman-teman biar berproses mingguan gitu. Jadi Ana minta dari tadi list artikel yang Ana kirim tadi itu ya tolong antum pilih 1 atau 2 atau 3 gitu misalnya yang antum merasa bisa untuk di ini gitu antum kerjakan. Apalagi yang basicnya cuma butuh buka kitab gitu ya, baik kitabnya ada di rumah antum atau lewat maktabah syamilah gitu. Yang jelas antum cuma butuh akses kitab gitu ya, antum bisa pilih ya 1 sampai 3 gitu yang kira-kira antum bisa ubah objeknya aja gitu. Misalnya tadi pemikiran zakat saham menurut Yusuf Qaradawi, nah antum pengen ubah menurut Syekh Sa'ad Khoslan misalnya, ya udah itu bisa gitu, yang kayak begitu. Nanti ya, bertahap mingguan. Iya, sangat mudah ya. Maksudnya tinggal merubah objek, waktu, tempat, gitu-gitu aja kan? Iya. Semuanya plug ngikutin semua, cuma beda objeknya aja gitu ya. Nanti ya dalamnya otomatis kita ubah kan gimana ya, latar belakangnya segala. Itu template dasarnya juga udah Ana kirim ke grup. Ya bisa dilihat sambil sesuaikan sama ini, sama contoh-contoh yang ada di website gitu. Nah, kalau untuk membantah artikel yang sudah keluar itu bisa juga nggak? Bisa. Ya, termasuk Ana pribadi sebenarnya setelah ikut kursus online pertama di Coursera itu ada yang jadi foto profil ini WA Ana, New Business Model in Society. Itu profesor bidang etika bisnis nomor 1 yang paling banyak dikutip di ini di Amerika. Di antara new business model menurut beliau itu ini filantropi, kedermawanan gitu. Ya sedangkan kalau kita udah mengenal, Islam udah mengenal kedermawanan itu sistem wakaf, sistem sedekah sejak zaman dulu gitu. Bahkan ada sejarah ini Abdurrahman bin Auf menginfakkan begitu banyak hartanya kemudian justru makin berkembang gitu. Nah itu jadi Ana pengen bantah itu sebenarnya kurang tepat, dia bilang new, baru gitu. Oh iya. Jadi boleh juga ya, misalnya tafsir hermeneutika terus segala macam kita boleh ngebahas tentang itu gitu ya. Ya, tapi tentunya ya kita harus punya
dasar juga gitu Iya, yang dasar kuat ya. mereka terima. Syekh Bilal, kalau Zotero apa tadi? Apa? Zotero. Itu gimana ya cara makainya ya? Oke, jadi ini udah install Zotero di sini. Ada save to Zotero. Coba gini deh. Ntar Ana stop share dulu. Ana tampilkan seluruh screen aja. Seluruh screen. Jadi Ana pindah-pindah tema untuk bisa ini. Coba kasih Ana tema deh. Terserah dari ini. Prof Yasir atau Prof Jay. Coba kasih Ana tema apa aja gitu. Biar kita sekalian pakai praktek ini Zotero. Kasih judul, terserah apa aja. Hukum jual beli dengan GoPay. Hukum jual beli dengan GoPay misalnya. Oke, kita mau nulis pendahuluan karena abstrak itu belakangan kalau udah ada hasilnya. Ya namanya pendahuluan nih kita ya basa-basi dulu lah gitu sebelum masuk topik. Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang tidak bisa dilepaskan dari manusia sebagai makhluk sosial. Coba Anda misalnya cari kira-kira ya pertama buka scholar.com. Ini mesin pencarinya para akademisi ya di sini gitu. Jual beli aktivitas ekonomi sehari-hari misalnya. Anda pengen ngutip kalau ada orang yang udah bilang, udah state perkataan itu gitu. Itu sekular nggak ada yang Arab ya? Ada. Nah ini nih, ada nih ketemu. Coba nih, beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat. Kita buka dulu websitenya. Kalau Anda gedein gini, ganggu nggak yang lain? Enggak, Nggak ya? karena Karena layar antum aja itu, enggak merubah layar Ana. oh ya, anak kira ganggu yang lain. Oke. Nah, ini tadi Ana pengen kutip ke Zotero. Tentunya setelah install ininya ya, Zoteronya. Oke, Ana ini dulu deh. Buat satu folder di Zotero baru. Ini buat folder baru. Misalnya GoPay. Oke, jadi nanti setiap Ana kutip dari penelitian masukin ke folder GoPay. Nih. Nah, masuknya ke folder GoPay. Nah, kita mau ngutip itu, anggap aja Ana udah baca artikel jurnalnya tadi.
Nah, ini mau ngutip siapa nih nama penulisnya? Fitria. Oh, ini ada kesalahan nih. Kadang-kadang gini, perlu diperbaiki memang. Tiara Nur Fitria. Aduh. Jadi Zotero juga emang otomatis tapi tetap ada yang sistem jurnalnya yang salah gitu. Kayak gini harusnya nama Fitria itu di sini. Oke. Nah, jurnal ekonomi Islamnya kita pindahkan, ininya hapus. Kategorinya jurnal artikel. Nah, ini publication namanya, terus kita terpaksa isi manual ini. Volume 3 nomor 1 2017. Volume 3 nomor 1 tahun 2017. Oke. Halamannya juga. Ya udahlah, dilihat aja ininya filenya. Itu harus ini ya. Akademisi kalau nulis pakai Zotero ini makin mudah ya. Iya, buat manajemen referensi. Hmm, Halaman 52 nanti Anda tunjukin. 52 sampai berapa nih berarti? 11 halaman, 52 sampai 63. 62. 52 sampai 62. 52 sampai 62. Nah, ini juga jadi pelajaran kalau nanti antum dapati jurnal yang aneh gitu, tulisannya di sini nyambung, tiba-tiba autornya kosong penulisnya gitu. Jadi antum udah bisa ngedit sendiri di Zotero-nya gitu. Oke, kita mau kutip Fitria itu. Ini anggaplah Fitria nulis ini. Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang tidak bisa dilepaskan dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini kalau antum udah install add-ons-nya atau plugin-nya di browser tadi buat nge-save ke Zotero-nya, terus di Word ini buat manggilnya. Kita tinggal panggil. Oh, lambat sekali. Ya, laptopnya nggak bagus-bagus banget sih ini. Termasuk yang rendah ininya speknya. Aduh, ini padahal lagi menarik banget nih. Prof, mana izin ya? Anak-anak mulai rungsing nih, mau nangis deh. Iya, ya, Ker. Live dulu ya. Ya, ada rekamannya kok nanti. Rekaman? Oke, siap. Oke. Oke, Mas Ro ya. Jazakallah khair. Yo, Assalamualaikum. iya, Kom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini pilih jenisnya dulu. Kita biasanya kalau jurnal itu paling sering apa style? Apa style? Atau ini Chicago. Chicago ini bentuk footnote. Kalau apa style ini nama akhir, koma tahun. Ya kita pakai apa dulu lah. Apa edisi 7 misalnya. Oke. Nah, ini. Fitria. Ini kan tadi bisnis jual beli online dalam hukum Islam, hukum negara. Nah, gitu cara ngutipnya udah satu misalnya. Kemudian kita pengen nih daftar pustakanya otomatis. Caranya gimana? Kita tinggal klik ini add atau edit bibliografi. Nanti dia terformat sendiri gitu.
Nah, gitu. Nanti kalau kita tambah lagi referensi lain juga ngikuti. Nah, termasuk ternyata kita misalnya submit dengan format apa style yang nama terakhir kayak gini, koma tahun itu ditolak. Ditolak misalnya di jurnal itu. Kita pengen submit lagi di jurnal lain, tapi pakai footnote yang catatan kaki. Tinggal ubahnya di sini. Dokumen preferences, kita ubah lagi jadi Chicago full note. Ini lihat Fitria ini akan berubah. Bentar. Oh iya. Nah, ini saya sih. Itu jadi otomatis kalau kita salah kita ditolak di satu jurnal misalnya, kita gampang ubahnya gitu, nggak ubah manual. Nah, kemudian anak ubah lagi, kembalikan ke apa style. Ada hal yang juga mau dijelaskan tentang ini, cara penulisan di apa style gitu. Tapi kalau tesis kan Chicago ya, pakai footnote-nya. Beda-beda juga. Ada yang pakai apa? Kalau di IAIN sini sama catatan kaki juga bisa pakai Chicago. Kalau di kampus lain ada yang kayak gini, apa style yang nama akhir koma tahun. Nah, tapi ini itu fungsinya kalau kutipannya di belakang gitu. Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang tidak bisa dilepaskan dari manusia sebagai makhluk sosial. Itu di belakang gitu. Tapi beda kalau ini kalimatnya kita pengen ubah Fitria menyatakan misalnya. Depan. Fitria menyatakan. Nah, itu berubah kayak gini. Fitria dalam kurung 2017 menyatakan jual beli kayak gitu. Tapi ini nggak bisa di otomatis Fitria dalam kurung 2017 kayak gini nggak bisa. Yang manual yang otomatis di Zotero yang di belakang tadi. Nama akhir, koma tahun. Kalau kita pengen ditaruh di depan, edit sendiri gitu. Tinggal nanti di akhir kasih footnote gitu ya. Nggak lagi. Ya kayak gini aja gitu. Langsung. Kayak gini aja. Sementara misalnya sini sementara penulis 2 Soleh misalnya. Kita tinggal panggil aja gitu ininya, artikelnya Soleh menyatakan apa gitu. Itu semua nanti di daftar pustaka ya? Nambah terus nanti. Oke, Akhir sendiri. kita coba ini misal ngutip artikel lain ya, dari sini aja deh, biar nggak kemana-mana. Tapi ini jurnalnya jelek tadi, ada salah, coba pindah aja lah jurnal lain. Semoga ini bagus nih yang Unair sama Tapi itu tadi 1 halaman doang. Nanti kalau tesis kan 100 halaman. iya. Berarti kita nulis di Word yang sudah Zotero gitu ya? Atau Iya, ini khusus untuk ini publikasi Mendeley ini? Zotero sama Mendeley bebas sih, bisa buat ini juga. Malah aslinya semua karya ilmiah harusnya pakai ini. Karena yang baku internasional ya yang dipakai sistem Zotero sama Mendeley ini. Kalau yang buatan kampus itu sebenarnya belum tentu berlaku di internasional gitu. Oh enggak, maksud Anda ini kan kayak nulisnya kan di Word tapi ada aplikasi Zotero-nya.
Berarti kita pertama download dulu Zotero. Ah, Nanti kalau tesis juga nulisnya di Word itu juga yang Zotero juga atau Word biasa 2013 gitu. sama ini Word Word biasa kok. Cuma kita install ininya, add-on-nya biar muncul di atas ini. Kan ini Word biasa sebenarnya. Oh, itu yang Z itu ya, atas itu ya. Ini Word biasa kok. Yang dari Jamiah 365 itu. Kan anak tambahkan nih Quran Kemenak, anak tambahkan Grammarly biar enak ngecek ini bahasa Inggris gitu kalau lagi ngetik bahasa Inggris. Itu bisa kok di ini yang lisensi Word antum yang punya Jamiah juga bisa. Oke, ini misalnya kita udah add lagi ke Zotero 2 artikel tadi. Ini dampak ikhtiar dan siasah. Nah, mau kutip artikel ini lagi misalnya di ini kalimat kedua. Sementara Soleh siapa sih tadi namanya? Nih kita kutip aja langsung. Motifnya juga bisa ini pakai artikel fullnya tadi kita paste di sini nanti muncul ininya. Nah, sementara Nur Aini kalau di depan kaidahnya gini, nama dalam kurung tahun menyatakan, misalnya nih paste judul artikelnya tadi aja gitu. Gitu. Nah, kita udah ngetip 2 artikel, di daftar pusakanya otomatis nambah udah 2. Kita nggak perlu ngetik manual ini formatnya, takut salah gimana, mana yang dimiringin, nulis halamannya gimana, nggak perlu. Udah otomatis Zotero yang bekerja. Oke, kemudian terakhir satu lagi yang pengen dikutip, Muhammad ini misalnya. Muhammad ini. Yang ini di belakang misalnya, kembali ke tadi. Ini di belakang misalnya Muhammad ini. Udah tinggal kayak gini aja. Itu yang dikutip cuma judul doang ya? Atau bisa kalimatnya, perkataan dia? Harusnya perkataan dia. Ini karena contoh aja. Oh iya iya Karena iya. contoh aja. Nah, kayak gini. Muhammad, 2020. Karena yang kita kutip ceritanya ini. Yang kita kutip ceritanya kalimatnya ini. Kalau di depan formatnya kayak gini. Itu sih kalau apa style. Nah, referensinya otomatis masuk 3 nih. Itu sih cara penggunaan Zotero. Kalau input buku misalnya, kita punya buku sendiri nih di rumah. Nah, itu di sini nambahkannya. Misalnya judulnya penelitian hukum ekonomi syariah. Penulis ya tanpa titel, Muhammad Syafi'i Antonio misalnya. Biasanya yang diisi 3 ini aja, penerbit, tempat penerbitnya di Jakarta, kemudian publishernya misalnya Salemba 4. Nah, penerbit Salemba 4 misalnya tahun 2021, buku baru misalnya. Biasanya 5 info ini aja sih yang diisi untuk buku. ISBN-nya segala nggak usah. Itu yang paling bawah itu added itu modified itu enggak ya? Nggak muncul juga kok ini, nggak muncul juga. Nah, anggap aja di metodologi penelitian ini
Metode yang sering digunakan untuk penelitian hukum ekonomi syariah adalah kualitatif misalnya. Nah, ini di bukunya Pak Syafi Antonio ceritanya ada kalimat ini gitu. Udah kita tinggal kutip. Metodologi penelitian apa salah ketik nih, metode kali tadi ininya. Nggak nemu malah judul bukunya, hukum ekonomi syariah. Oh, ini penelitian hukum ekonomi syariah. Udah kita tambahkan. Masuk namanya beliau, Antonio, 2021. Referensinya masuk udah. Dan otomatis sesuai abjad. Walaupun beliau masuknya diinputkan terakhir, tapi urut tuh. Abjad A, F, M, baru N. Itu penggunaan ini, Zotero. Oh, berarti nanti kalau kita misalkan 100 lembar itu nanti daftar pustakanya mundur sendiri. Halaman terakhir. Iya, menyesuaikan sendiri. Tapi memang harus semuanya kalau pakai Zotero ya pakai Zotero gitu. Kalau campur ya ribet. Berarti kalau misalkan ada PDF yang belum ada di Zotero, nggak bisa manual ya, susah ya? PDF-nya gimana tuh? Antum punya PDF kitab Arab misalnya ya? Ya. Kitab Arab yang benar-benar jelas hasil scanan gitu misalnya. Ya ini aja di input kayak tadi sih, kayak ini input book, misalnya Sahih Al-Bukhari misalnya. Antum downloadnya PDF Sahih Bukhari misalnya. Ini Abu Ismail Al-Bukhari. Penerbitnya Damaskus misalnya. Arisalah. Maktabah Arisalah, ya kayak gitu aja lah. Tahunnya tahun 2020 misalnya, tahun lalu. Ya kayak gitu aja. Walaupun dapatnya dari online gitu. Kita bisa input manual kayak gini selama jelas terbit di kota apa, nama penerbitnya apa, tahun berapa, namanya siapa gitu. Halaman Syekh, kalau halaman nggak butuh ya daftar pustaka ya? Tergantung sih sebenarnya. Kalau yang ini, yang apa style nggak perlu dia. Tapi kalau kita ubah lagi ke Chicago yang footnote, memang juga mungkin akan muncul ininya halamannya kalau memang ada. Tapi nanti bisa diedit kok ini catatan kakinya. Nah, kalau yang jurnal kan ini ada halamannya nih, 52 sampai 62. Ini 36 sampai 50. Nah, bukunya Pak Sapianto ini belum ada halamannya misalnya karena kita emang nggak isi tadi. Prosedur penulisan halaman misalnya di sini koma hal 25. Nah, ini tetap bisa kita edit manual kayak gini. Yang catatan kaki dari Zotero masih bisa diedit kok gitu. Soalnya ribet juga kalau kita isi di sini misalnya halaman
25, sedangkan kita ngutip bukunya beberapa kali dengan halaman yang berbeda nanti. Oh ya. Kadang kita ngutip halaman 19, kadang kita ngutip halaman 4 misalnya, bukunya Pak Syafii Antonio gitu. Itu sih. Ini soalnya di UMS ini ada persyaratan tesis juga tuh untuk kalau mau sidang nanti harus latihan Mendeley. Sama, secara umum fungsinya sama kayak Zotero, manajemen referensi gini. Jadi biar nggak salah format ininya loh, format penulisannya yang benar gimana sih gitu. Kan kalau kita sendiri yang ngetik ini bisa jadi salah gitu. Ya. Tasalembanya duluan baru titik 2 Jakarta atau ketinggalan gitu. Kalau kayak gini pakai aplikasi udah jelas gitu. Kalau Arab sih juga bisa ya, Arab ya. Arab juga bisa. Cuma Anda belum praktekin sih. Ada kok di sini dokumen preferensiesnya. Ini language-nya ada kok, Arabic. Cuma Anda belum pernah terapin sih gimana ini. Kutipan-kutipan referensi Arab juga. Berarti kalau Ana mau jadiin referensi, Ana harus masukin PDF Arab dulu ya ke Zotero ini atau Mendeley. Iya. Mendeley itu kan juga ada tuh yang kalau kita copy paste otomatis nanti kan keluar halamannya juga itu. Manual ya, kita mindahin ke bawah itu. Jadi pertemuan besoknya gimana sih? Pengennya sih minggu depan ini antum udah ada pilih di antara judul yang Ana sarankan tadi atau antum ada judul sendiri gitu. Antum coba buat dulu ininya latar belakangnya, nanti kita koreksi sama teman-teman yang lain gitu. Belakang ya. Antum rencana mau jadikan artikel jurnal yang dari tesis yang sedang digarap atau gimana, atau buat baru? Ya kalau Ana sih kalau syarat artikel jurnal itu nggak ada sih publikasi sama ya, publikasi jurnal sama artikel jurnal ya. Yang benar sebenarnya publikasi artikel jurnal. Publikasi artikel sih. Ya. Kalau dari Kaprodi sendiri ya nggak mensyaratkan harus beda, boleh apa yang kita tulis dipublikasikan. Ya ini untuk belajar aja sih, biar Ana nyoba aja kalau misalkan kedepannya kan buat latihan-latihan juga buat cari pengalaman nulis-nulis, jadi banyak publikasi di jurnal gitu. Iya, apalagi kalau pengen jadi dosen emang diperluin banget sih. Oh itu ya, wajib ya. Ya, ada ininya biasanya setiap semester misalnya harus minimal 1 gitu. Ya lumayan berarti dalam waktu 6 bulan harus terbit 1. Dan kadang jurnal prosesnya juga lama, bisa 1 artikel itu pending sampai 6 bulanan kayak artikel Ana yang kemarin. Jadi emang 1 semester itu dalam waktu 6 bulan ya bisa kita minimal sediakan 2 gitu. Siapa tahu yang 1 diterima tapi yang 1 lambat, udah lambat ditolak lagi gitu, terpaksa kita ngirim ke lain. Tuh. Nggak bayar ya kalau publikasi itu ya? Variatif sih tadi, ada jurnal yang berbayar, ada yang gratis. Jadi mereka yang berbayar mungkin ya karena memang ada biaya ini, desainer websitenya misalnya, atau reviewernya dibayar kayak gitu. Ada indeks itu yang memang
bayar juga kayak daftar ke The Watch misalnya, itu tadi yang open access tadi, biar semakin banyak yang ini gitu, terindeks di banyak mesin pencari lah gitu, bayar. Tapi ada juga yang gratis ada. Jadi pilihan kita sih kalau pengen publish di mana gitu. Yang penting ada artikelnya aja dulu. Ya kalau saran Ana sih coba pilih aja dulu ini 1 sampai 3 tema gitu yang kira-kira antum bisa edit gitu. Entah terserah dari file yang tadi Ana kirim, di grup itu antum pilih salah satunya, kemudian Ana rasanya bisa ngerjakan ini gitu, diubah ini gitu, objeknya diubah misalnya, sesuatu yang lain diubah misalnya, antum bisa ngerjakan itu ya, oke gitu. Nanti kalau emang kolaborasi bisa juga. Kalau buat ini kan buat kampus kan kadang aturan kampus harus bawa segala dosen pembimbing gitu. Misalnya nama kita pertama, kemudian dosen pembimbing kedua, ya otomatis nggak bisa bawa orang lain gitu. Tapi kalau ini sifatnya yang umum, ya boleh kolaborasi gitu. Ide dari antum yang pilih topiknya apa gitu, selama terkait dengan ekonomi atau syariah secara umum, oke, Ana bisa jadi penulis keduanya gitu. Kalau hitung-hitungan poin dosen itu tetap yang penulis pertama yang tetap paling besar ininya, poinnya. Siapa itu? Dosen ya di list pertama ya? Tergantung, kalau Ana nulis 3 kali, semua nama Ana yang pertama. Oh, itu. Itu yang satu dosen di ini, kenalan dosen di Malaysia, nama beliau taruh kedua. Terus Ustadz Halimi, senior kita di UIM yang ekonomi Islam, Ana taruh nama beliau di ketiga. Karena memang idenya ide Ana gitu. Awalnya judul itu ide Ana, kemudian minta bantuan sedikit aja ke beliau-beliau gitu. Gak masalah. Sama dosen juga, itu aslinya yang 2 lagi itu tugas kuliah. Tugas kuliah disuruh dosen buat ya tugas lah intinya gitu. Tugas dengan format artikel jurnal, Ana buat. Iya udah, memang kayak gitu. Nama Ana pertama, kemudian nama dosennya di kedua gitu. Hanya dengarnya katanya sih kalau dosen nyuruh bikin artikel gitu, nanti yang tulis pertama dosen, kedua. Itu ini banget sih dosen kayak gitu. Terlalu keenakan dia, poinnya lebih besar yang ini sih, yang pertama, nama pertama. Untuk naik. Ada hitung-hitungannya itu, kalau nggak salah 60-40 gitu. 60-40% gitu. Misalnya itu juga beda antara kita terbit di Sinta 2 misalnya sama Sinta 3, itu beda poinnya. Misalnya Sinta 2 itu 20 gitu poinnya. Berarti kalau kita nulis berdua, misalnya nama antum pertama, nama anak kedua, berarti 60%-nya dari 20, apa antum dapat 12 poin, Ana dapat 8 poin gitu. Nah, sedangkan syarat jadi profesor itu minimal 850 kalau nggak salah. Itu yang dikumpulin dari publikasi jurnal ya kayak gitu. Iya. Kalau antum nulis pribadi sendirian misalnya, ya malah lebih tinggi. Otomatis full 20 itu masuk ke antum semua gitu. Itu kalau nilainya full, karena kadang waktu antum pengajuan kayak naik pangkat gitu, akan ada tim review yang mereview artikel antum. Oh, ternyata nilai publikasi di Sinta 2 itu sebenarnya maksimal 20. Cuma sama reviewer nggak tahu, kok cuma dinilai 15 misalnya. Bisa kayak gitu. Jadi kalau kita nulis berdua, poin antum juga 60%-nya 60% dari 15 gitu. Bukan dari 20 tadi.
Itu ya emang itu sih. Kalau sendiri ya asal bisa ngerjain sendiri emang gitu. Tapi kalau emang ada partner, ada yang ngebantuin kita, apalagi setengah-setengah misalnya memang porsi ngerjainnya, ya emang perlu ajak orang lain gitu. Misalnya kolaborasi sampai bertiga bagus juga ketika kita komitmen misalnya buat tiga artikel gitu. Kita bantuin selesai dulu punya antum gitu. Nama anak kedua, nama Jelani ketiga di artikel antum misalnya. Oke, selesai. Sambil nunggu terbit, kita selesaiin artikel Ana lagi misalnya. Ana penulis pertama, Jelani penulis kedua, antum penulis ketiga di artikel Ana misalnya. Kemudian udah selesai artikel Ana, kita kirim ke jurnal lagi, sambil buat lagi artikel ketiga. Artikel yang namanya Jelani pertama, nama antum kedua, nama Ana yang ketiga gitu. Jadi itu bisa saling bantu gitu, kolaborasi. Insya Allah. Kalau mau sendiri-sendiri juga bisa, cuma ada beberapa kampus itu pengen ada ini instansi luar negeri di ininya, yang submit di jurnalnya. Makanya kemarin Ana juga yang di ini artikel pertama yang terbit di IAIN ini memang diminta gitu, diminta editornya penulis luar negeri gitu. Diminta Ana sebenarnya bawa Universitas Islam Madinah kemarin, cuma Ana kan udah lulus gitu. Sekarang mahasiswa aktif di IAIN lagi gitu, dan Ana ada syarat nih buat syarat ujian tesis itu harus sudah publikasi artikel jurnal gitu, dan harus nama pertama. Ya udah, Ana tetap nama pertama, makanya bawa kenalan dosen itu di nama kedua dan Ustadz Halimi di ketiga gitu, biar terpenuhi maunya ini editor tadi. Artikelnya bahasa Inggris, ada penulis dari luar negeri gitu di nama kedua, nama ketiga. Sebagian jurnal lebih suka gitu nerima yang ada penulis ininya luar negerinya. Walaupun Kalau alumni ya. Walaupun alumni diterima ya. ya antum kalau nulis Islamic University of Medina, nanti kalau misalnya kampus antum mensyaratkan itu, antum nggak akan diterima loh. Ini Yasir Abdullahnya bukan Yasir UMS ini. Justru kampus itu kan fungsinya mensyaratkan itu sebenarnya biar nama kampus banyak terpublikasi gitu di jurnal-jurnal, ngangkat nama kampus. Biasanya yang terakhir aja, atau tempat-tempat belajar sekarang. Kalau misalnya antum S3 lulusan UMS, tapi antum jadi dosennya di UIN Wali Songo Semarang misalnya. Saat ini antum dosen posisinya. Yang ya instansi yang antum bawa ya ini UIN Semarang, bukan UMS lagi gitu. Instansi sekarang sih yang dibawa. Jadi kalau kayak Ana bisa bawa dua. Bisa bawa IAIN Palangkaraya, bisa bawa INSEP, atau dua-duanya ditulis bisa. Gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan nih. Udah mau maghrib tempat aneh. Iya sih kan. Maghrib kali. Sini juga 8 menit lagi. Yaudah kita tutup aja ini diskusi pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.